Di dalam Islam, anak kecil itu harus ditunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Maka Nabi SAW mengatakan, Samillah, sebut nama Allah, kita akan makan. Kul biyamini, makan dengan kanan engkau. Kul mimma yalik, ambil saja yang dekat engkau. Itu ada perintah, kemudian ada larangan berbagai macam. Semua itu diberikan kepada anak-anak kita supaya mereka mengerti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, dengan itulah kita melihat dia mumayyiz atau tidak. Sudah mampu tidak dia yumayyiz? Tahu tidak ada anak yang belum balik tapi dalam kategori mumayyiz. Mumayyiz itu artinya punya kemampuan untuk melakukan pembedaan antara madarah dan manfaat, antara perintah dan larangan. Itu mumayyiz walaupun dia belum balik. Nah, di antara syarat jadi imam, boleh tidak anak kecil syarat jadi imam? Kalau dia belum mumayyiz tidak. Tapi kalau dia sudah mumayyiz dan bisa dia melakukan salat sesuai dengan ketentuan syariat, dibolehkan. Kan itu kata ulama. Apa ukuran orang itu mumayyiz? Ketika dia punya apa? Punya kemampuan yumayyiz. Yumayyiz itu artinya membedakan antara apa? Antara madarrah dan manfaat. Mana yang bermudarat untuknya, mana yang bermanfaat. Nah, berarti untuk anak itu supaya tumbuh dewasa, maka harus kita berikan informasi yang cukup untuk dia, mana yang bermanfaat, mana yang tidak tepat. Kalau ada mengatakan anak kecil tidak boleh ditagah-tagahkan palapian saja, akhirnya hilang akhlak. Lihatlah anak-anak hari ini, mana ada tegan dan berbagai, tidak ada lagi. Kalau dulu orang tua kita menerima tamu, itu kita sudah diingatkan, beko abak ada tamu, ajan mampi-ampi ke situ, calik jauh saja, setolo mencokok kue dalam piring tu sedang tamu ada. Kadang-kadang orang tua dahulu ada pula, kalau tidak ada tamu kue tidak lalu balik kan ibu lati. Pas kue itu terletak, anak lama manuang cari kue itu. Bila tamu ke kepai, cokok kue itu dek tamu lah lama urut dadolah nak abi beko jadi. Nah, itu kan orang tua yang jadi. Nah, tetapi yang kita lihat dahulu tidak ada. Selesai tamu itu datang, kalau mau makan kue makan. Ini tidak. Disediakan kuenya dulu, tamu yang dimakan gitu. Lihatlah bagaimana akhlak hari ini. Jadi siapa yang menjadi penyebab? Ya kita. Jadi kembali kita kepada tangisan bayi tadi menjadi alasan bagi Nabi untuk meringkaskan. Nah, maksud lain dari hadis itu kan bisa kita tangkap pemahamannya. Nabi tidak ingin ibunya terganggu kekhusyukannya. Kenapa? Mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Karena saya tahu bagaimana perasaan ibunya berat. Nah, perasaan ibunya menjadi susah untuk khusyuk karena terseret oleh mendengar tangisan bayinya, anaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuai dengan kajian fikih ibadah kita, bahwa ada kalanya salat itu dipanjangkan dan ada saatnya salat itu diringankan. Nah, di dalam kitab Salatul Jamaah, nadaba syari'ul hakim ila takhfifi fi salati mura'atan li ahwalin nasi wa taysiran alaihim. Syari' yang maha bijaksana, Allah Subhanahu wa ta'ala, menganjurkan untuk meringankan salat dalam rangka mura'atan, menjaga li ahwalin nas, kondisi situasi manusia, wa taysiran lahum, dan memudahkan bagi mereka. Ini prinsip siapa yang jadi imam
ini harus memahami apa yang menjadi prinsip dari syariat Islam di dalam meletakkan hukum. Nah, berdasarkan kepada dalil-dalil syarak itu, tunjuk syariat tersebut. Faqad amara al-a'immatu bit-takhfif, faqad amara al-a'immata bit-takhfif fi as-salah wa 'adama tatwil qira'atiha li ikhtilafi ahwalil ma'mumin. Karena itulah makanya syariat memerintahkan para imam, amara al-a'immata, para imam salat, untuk meringankan salat mereka dan tidak memanjangkan bacaannya kalau salat berjamaah. Itu prinsip umum. Jadi prinsip umum salat itu bukan panjang-panjang berjamaah itu. Jadi jangan dibawa prinsip salat qiyam Ramadan kepada salat fardu. Prinsip umum salat berjamaah adalah takhfif, mura'atan, menjaga situasi dan kondisi orang yang menjadi makmum. Kenapa? Karena likhtilafi ahwalil ma'mumin. Karena kondisi makmum itu berbeda-beda. Dan perintah seperti itu adalah perkara mujma'un alaih mandubun ilaih. Perkara yang disepakati oleh ulama, ijma' ulama di atas itu, dan dianjurkan. Apa yang dimaksud dengan meringankan atau meringkaskan bacaan atau meringkaskan salat? Maksud meringankan atau meringkaskan itu adalah ayyuktasara ala adnal kamal wa ya'ti bil wajibati was sunan wa la yaqtasir ala al aqal wa la yastawfil al akmal. Yang dikatakan meringankan atau meringkaskan adalah mencukupkan pada batasan minimum kesempurnaan. Sempurna itu ada maksimalnya, ada minimalnya. Di pada batas minimal, dia datangkan atau dia lakukan kewajiban dan sunnah. Dia datangkan, tidak dia kurangi kurang dari itu, tidak dia kurangi lagi dari batas itu, dan tidak pula dia kejar yang lebih maksimal dari itu. Jadi sedang. Perintah untuk meringankan salat atau meringkaskan salat bukan berarti tidak boleh sama sekali memanjangkan, bukan pula itu maknanya. Ada kalanya terkadang makmum itu sudah terbiasa dengan imamnya, dan memang mereka nyaman dengan imamnya yang agak lebih panjang bacaannya. Biasanya di tempat-tempat yang jamaah dengan imamnya sudah saling mengenali, berupa jamaah tetap dan imamnya rutin, tentu tidak ada masalah ketika antara imam dan makmum sudah ada kebiasaan yang demikian. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka tentu tidak ada masalah untuk memanjangkan bacaan. Karena Nabi SAW juga diriwayatkan dari beliau memanjangkan bacaan. Dan mengapa beliau panjangkan? Karena sahabat yang di belakang beliau memang berkeinginan mendengarkan Nabi bacakan ayat panjang. Makanya jadi tanya ketika
ada sebagian jamaah, bagaimana kalau salat qiyam Ramadan kita 1 juz pula satu malam? Saya katakan untuk di surau kita belum. Kenapa? Surau kita di pinggir jalan. Orang datang dari berbagai tempat, jauh, dan tidak semuanya siap untuk mendengarkan panjangnya bacaan. Tapi memanjangkan bacaan bagus, apalagi dalam solat qiyam Ramadan yang memang sunnahnya di masa Nabi dan para sahabat bacaannya adalah panjang, itu maqamnya. Tapi tentu yang terlebih dahulu adalah bagaimana kondisi jamaah itu siap. Jika mereka memang berkeinginan untuk itu dan mereka sangat ingin mendengarkan bacaan imam karena mereka harap dengan pahala dan mendapatkan berkah dari bacaan tersebut, tentu dalam kondisi tidak ada masalah memanjangkan bacaan. Nah, jadi karena itu secara umum konsepnya apa? At-takhfif ghairul mukhil wal italah ghairul mumillah. Itu kira-kira begitu. Ringankanlah, tapi jangan membuat cacat ibadah. Panjangkanlah, tapi jangan sampai membosankan jemaah. Di ukuran bosan ini juga dilihat juga dulu. Hari ini Al-Qari'ah saja dibaca panjang juga oleh sebagian orang. Tentu yang diukur adalah orang-orang yang memang punya semangat beribadah. Kalau diperturutkan hari ini ringan menurut banyak orang, kalau dapat berjamaah itu cool semuanya itu. Fahad, falak, nas, pokoknya serba cool lah. Baru senang hatinya. Jadi kalau mulai alif lam mim dzalikal kitabu sampai di situ tuh di belakang hatinya kok sampai bilo kalau berhenti. Tidak orang-orang seperti itu yang jadi ukuran ya. Nah, itu orang-orang yang memang ada semangat beribadahnya. Jangan diperturutkan hawa nafsu orang yang pemalas juga ya. Jadi silahkan ringankan bacaan pada tempatnya, tapi ghairul mukhil, tidak membuat cacatnya ibadah. Jangan sampai tertinggal pula nanti kewajiban, rusak pula karena cepat dan ringan. Silakan panjangkan, tapi ghairul mumillah, tidak menimbulkan kebosanan sehingga rusaknya kekhusyukan. Kenapa kesimpulan itu kita ambil? Karena banyak nas yang datang waradat bihin nususu wa dallat alaihi al-atharus sahihah. Banyak nas-nas yang menjelaskan itu, dan ada juga al-athar, riwayat-riwayat dari sahabat yang sahih, di mana kondisi makmum baik dari sisi tempat maupun dari sisi waktu, itu juga kondisi yang meliputi apakah panas, dingin, atau ada keadaan-keadaan tertentu yang menuntut seorang imam memendekkan atau meringkaskan salatnya, tapi dengan catatan tidak membuat cacat ibadahnya. Kemudian ketika kita memanjangkan, tentu juga akan berbeda panjang antara salat dengan yang lainnya. Biasanya yang panjang itu kebiasaannya adalah salatul fajar. Nah, sedangkan zuhur, asar, isya biasanya tawassut, sedang. Dan sedangkan pada salat maghrib biasanya ringkas. Kalau kita lihat kifiat salat Nabi yang panjang tu bacaannya kapan?
subuh. Kalau zuhur, asar, isya sedang. Kalau maghrib al-ghalib di salat al-maghrib at-takhfif. Tapi bukan baku hal yang seperti itu, bisa saja selama kondisi dan keadaan mengizinkan yang demikian. Nah, apa batasan-batasan panjang dan pendek itu? Sebenarnya kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi dan riwayat yang sampai kepada kita, sangatlah relatif kapan Nabi memanjangkan dan kapan memendekkan. Karena tidak ada pula batasan secara bahasa, tidak pula dari sisi uruf tradisi. Kadang beliau panjangkan, kadang beliau ringankan. Ada sekelompok orang memanjangkan, dalam kelompok yang lain memendekkan. Nah, karena itu kalau kita mau cari ukurannya, tentu ukuran itu akan berbeda sesuai dengan adat nas, kebiasaan manusia, dan ukuran-ukuran ibadah yang mereka lakukan. Ya, termasuk situasi dan keadaan. Solat di pasar, solat di kampung. Seorang imam harus bisa menjaga situasi itu. Orang di pasar, panjang mana solatnya, tak jadi imam pengananya lebar itu, kadainya terbuka je. Nah, karena itu ambil sikap tawassut. Karena itu seharusnya seorang imam menangkap hikmah di balik Nabi meringankan situasi tertentu dan memanjangkan.